Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas dan menjawab pertanyaan kawan-kawan tentang kebingungannya membedakan cutting anggur baik impor maupun roastok di bagian atas dan bagian bawah pada cutting yang sudah tua dan sudah terlihat atau sudah tidak terlihat mata batnya. Oke, kita mulai dari yang termudah dulu, yaitu untuk membedakan antara cutting bagian atas dan bagian bawah. Nih, ini cutting anggur. Jadi untuk membedakan atas dan bawah di bagian atau di cutting seukuran ini masih terlihat nih. Ini mata tunas. Dan ini menghadap ke atas. Jadi mata tunas ini ketika kita berdirikan, ini ada di bagian atas, menghadap ke atas. Nah, kalau begini terbalik. Kenapa saya bahas ini? Karena masih banyak kawan-kawan, khususnya rekan-rekan pemula, bingung ketika akan menanam cutting anggur secara stek. Mana bagian atas dan mana bagian bawah ketika sudah dipangkas. Nah, untuk cutting yang seukuran ini, nih ya, ini masih terlihat tuh atas bawahnya. Jadi yang menghadap ke atas ini, mata tunas menghadap ke atas ini bagian atas. Jadi ketika kita tancapkan begini, ini yang bagian bawah. Jadi ada mata tunas di bagian atas. Kalau begini kebalik ya, nih terlihat ya. Jadi begini yang benar. Tuh, mata tunas menghadap ke atas. Tuh, seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah jika cutting ini terbalik, dia tidak bisa tumbuh? Kemungkinan tumbuh kecil, kalaupun tumbuh pertumbuhannya lambat. Tapi seringkali kebanyakan tidak tumbuh malah. Kalaupun bisa tumbuh, tumbuhnya lambat. Pertumbuhannya sangat lambat ketika terbalik ini. Ini cara pertama untuk membedakan cutting yang seukuran ini. Ini masih mudah nih. Masih terlihat mata tunasnya menghadap ke atas ya. Jadi kita tancapkan begini. Oke. Kemudian untuk ukuran yang lebih besar, dengan mata tunas yang sudah tidak ada sama sekali. Ini tidak terlihat mata tunas sama sekali. Betul-betul nggak terlihat. Nih. Lalu bagaimana membedakan bagian atas dan bawahnya? Ini yang sedang ya, seukuran pensil. Ini yang sudah besar. Nih, ini sudah cukup besar dan tidak terlihat sama sekali nih mata tunasnya. Tuh, seperti ini. Mana atas, mana bawah. Dengan kondisi seperti ini, ketika kita akan menjadikan cutting anggur ini sebagai roastok, maka kita akan bingung mana bagian atas, mana bagian bawah. Kecuali ketika membeli cutting sudah ditandai oleh penjualnya mana bagian atas dan mana bagian bawah. Tetapi ketika tidak ditandai atau dicampur dalam pemangkasannya, kita akan bingung membedakan mana bagian atas dan bawah. Lalu apa akibatnya jika cutting ini kita grafting secara terbalik? Misalkan di sini disambung atau di bagian sini disambung, karena kita tidak tahu di bagian atas dan bawahnya yang mana. Untuk cutting yang terbalik, biasanya ketika kita grafting dia tidak tumbuh. Itu juga menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam proses grafting sambung sisip. Salah satunya adalah terbaliknya roastok. Karena kita ketidaktahuan kita bagian atas dan bawah. Kita mulai. Ini cara yang termudah untuk dilakukan oleh kawan-kawan untuk membedakan cutting bagian atas dan bawah. Kalau yang ini udah nggak perlu karena ini mata tunasnya masih terlihat ya menghadap ke atas. Jadi tinggal tancapkan untuk mata tunas menghadap ke atas ini mudah
mudah diketahui bagian atas dan bawahnya karena masih ada mata tunasnya. Untuk yang ini kita mulai. Pertama-tama kita siapkan air. Ya, ini air dalam ember. Lalu cutting ini kita masukkan ke dalam ember yang berisi air ini. Yang jatuh atau yang menyentuh dasar ember yang pertama, itulah bagian bawah. Ini cara termudah. Kita saksikan. Nah, yang menyentuh di bagian bawah, yang ini. Yang menyentuh dasar ember duluan adalah bagian ini. Jadi dapat dipastikan bagian inilah yang bawah. Kita ulangi. Seperti ini ya, kita lepaskan. Enggak terlihat ya. Kita ulangi lagi. Tuh. Terlihat. Jadi intinya mudah. Yang menyentuh dasar ember yang pertama kali itulah bagian bawah. Ketika kita masukkan ke dalam air begini, dia akan bergerak nih. Nah, di bagian yang pertama kali menyentuh dasar ember itulah bawah. Nah, untuk cutting yang ini tadi, yang menyentuh bagian bawah adalah ini. Bagian ini. Nih, kita ulangi lagi. Nah, betul. Di bagian kiri. Nah, yang ini. Di bagian kiri, ya. Kita lihat. Nah, betul kan? Bagian ini yang menyentuh pertama ke dasar ember. Nanti kita jelaskan. Ini ya, saya taruh yang menyentuh ember pertama adalah bagian ini. Kita taruh di sini. Oke, ini cutting kedua dan ketiga. Kita lihat, kita masukkan lagi. Nah, yang menyentuh ember pertama bagian kiri, yang ini. Kita taruh di sini. Diurut ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini kita balik. Kita balik-balik begini. Biar enggak jelas. Nah, kita masukkan. Nah, ini yang menyentuh cutting pertama. Ulangi, yang menyentuh ember pertama bagian kanan. Yang ini. Posisinya kita begini kan. Oke, sudah jelas ya. Jadi yang menyentuh ember pertama ini yang menyentuh dasar. Ini. Jadi itulah cara mengenali bagian bawah atau membedakan bagian bawah dan atas daripada cutting yang sudah tidak terlihat mata tunasnya ketika kita akan digrafting atau ditanam langsung. Kita pastikan itu bagian bawah. Dan cutting ini sebelumnya sudah saya tandai karena ini cutting yang saya pangkas sendiri. Ini bagian bawah ya. Nih, yang menyentuh ember pertama ini. Bagian atas ini sudah saya tandai. Nah, dengan pemangkasan ini. Jadi ini ketika taruh di ember tidak menyentuh dasar. Yang menyentuh dasar yang ini. Ini bawahnya. Dan ternyata benar. Inilah bagian atas. Karena sudah saya tandai sebelum kita rendam. Sama nih. Yang menyentuh ember dasar yang ini. Dan atasnya yang ini. Ini sudah kita tandai miring pemangkasannya. Sama. Ini yang menyentuh ember pertama. Dasar ember yang ini. Atasnya adalah yang ini. Jadi ini cara termudah untuk membedakan cutting atas dan bawah ketika kita bingung untuk menentukannya. Rendamlah air, berisi air, rendamlah cutting, masukkan cutting ke dalam air yang berisi ember. Yang menyentuh dasar ember itulah yang bagian bawah. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, cutting dalam bentuk seperti ini, tidurkan seperti ini, kita rendam pakai kokopit. Kita benam pakai kokopit atau sekam mentah atau arang sekam. Nanti 2 minggu kemudian dia akan tumbuh akar di bagian bawahnya. Jadi yang tumbuh akar di bagian sini atau sini itu dapat dipastikan yang bawah. Jadi ketika kita taruh seperti ini, maka bagian bawah akan keluar akar dengan sendirinya. Jadi kita terlihat. Jadi kita bisa melihat mana bagian atas dan bagian bawahnya. Itu cara yang kedua. Dan ini mudah dilakukan oleh kawan-kawan semua dalam membedakan cutting bawah dan cutting atas.
Begitu ya. Jadi bisa dimengerti rekan-rekan. Jadi yang bingung untuk membedakan cutting atas bawah itu sebenarnya mudah. Kalau cutting yang untuk masih kelihatan mata tunasnya menghadap ke atas, ini itulah bagian atas. Nah, ini kan kelihatan. Ini bagian atas begini. Jadi kalau sudah tidak terlihat, tidak terlihat sama sekali seperti ini, cara termudahnya adalah masukkan ke dalam ember potongan anggur ini yang menyentuh dasar pertama kali atau yang menyentuh dasar lebih dulu, itulah bagian bawahnya. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.